أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian di malam ini untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmatnya, inayahnya, dan selalu memberikan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui ini agar ia menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, topik kita masih seputar sebab-sebab yang akan menjadikan hidupnya hati kita. Kita sudah bahas tentang zikir kepada Allah, kemudian tilawatul Quran, kemudian yang ketiga kita bahas juga tentang istighfar. Malam ini adalah di antara sebab-sebab yang akan menjadikan hidupnya hati kita, yaitu adalah ad-du'a. Ya, ad-du'a yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian semuanya kepadaku. Ini perintah Allah, yang mana kemudian setelah Allah perintahkan kita semua berdoa kepada Allah, Allah memberikan kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah, bisyarahnya adalah astajib lakum. Aku akan mengabulkan, aku akan sambut doa kalian. Jadi ini sekaligus isyarah dan bisyarah. Petunjuk dan kabar gembira sekaligus. Petunjuknya adalah agar kita berdoa kepada Allah, dan kabar gembiranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan menerima dan mengabulkan serta menyambut doa kita, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan lagi, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan mereka terhina. Jadi subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, di mana doa, yaitu yang merupakan sarana permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hajatnya, akan semua kebutuhan-kebutuhannya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu adalah ibadah. Makanya Allah di sini mengatakan, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini menunjukkan, ini isyarat yang kedua dari Allah taala. Setelah Allah perintahkan kita untuk berdoa, Allah mengisyaratkan juga melalui ayat ini bahwa
doa itu hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Ya, doa adalah ibadah kepada Allah. Di mana seorang hamba menundukkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena orang yang berdoa itu dia yakin bahwasanya dia tidak bisa mendapatkan, tidak bisa sampai kepada apa yang dia inginkan tanpa pertolongan Allah. Dia tidak bisa mendatangkan sebab-sebab yang bisa menjadi apa yang bisa mencapai hajatnya, keinginannya kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karenanya kemudian dia berdoa. Begitu orang yang berdoa kepada Allah. Jadi doa itu adalah ibadah. Karena ibadah maka ini menjadi kewajiban kita. Dan sebaliknya orang yang enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap oleh Allah dia sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang tidak mau, yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah berarti dia merasa bisa, enggak butuh sama Allah, ya. Merasa dirinya kaya, merasa dirinya pintar, merasa dirinya berkuasa dan lain sebagainya. Sehingga itu dianggap oleh Allah, dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Ancaman Allah pada orang-orang yang sombong itu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah Ta'ala selain menjadikan doa ini sebagai ibadah, ya, yang diminta oleh Allah dari kita, Allah minta, Allah tuntut dari kita, ud'uni. Kemudian Allah Ta'ala memuji mereka yang senang berdoa. Sebaliknya Allah mencela. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala mencela orang yang enggak mau berdoa. Jadi orang yang enggak mau berdoa kepada Allah itu tercela. Bahkan celaannya Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang paling tinggi sudah dianggapnya, dicap oleh Allah orang yang enggak mau berdoa itu sombong. Ini celaan yang sangat tinggi jemaah. Dan sombong itu sudah mencegah orang untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya ini celaan yang sangat tinggi dari Allah, orang yang enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi di sini diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Jadi orang yang enggak mau minta sama Allah, maka Allah Ta'ala akan murka padanya. Ya, kalau kita enggak mau minta sama Allah, Allah murka kepada kita. Seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan. Kamu jangan minta kepada manusia, pada anak Adam, akan kebutuhanmu, akan hajatmu. Tapi wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Yang kamu minta adalah yang pintunya itu enggak pernah ditutup. Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah ketika engkau tidak mau memintanya. Wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu, sedangkan anak Adam itu di saat diminta yang marah. Jadi Allah Ta'ala kalau diminta senang, bahkan kalau enggak diminta apa? Marah. Sedangkan manusia kita ini di saat diminta yang marah. Wa qala azza wa jalla, Allah Ta'ala juga berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Kata Allah Ta'ala, siapa yang bisa mengabulkan orang-orang yang kritis, orang-orang yang kepepet, ya, orang-orang yang dalam keadaan terpaksa. Siapa yang bisa menyambut seruan mereka? Idza da'ahu wa yakshifus su', dan siapa yang bisa menyingkap semua kejelekan, semua bahaya? Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang
berada dalam suasana yang genting ya, yang berbahaya, berada di dalam perahu misalnya dengan kondisi ombak yang besar, angin yang kencang yang mengombang-ambingkan perahunya, pasti yang dipanggil adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dia serukan, yang dia panggil Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah nggak bisa. Allah yang bisa kita panggil, yang kita minta. Dan Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku menyambut doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perhatikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita minta itu mempunyai sifat. Yang pertama, Allah sebutkan di sini bahwa Allah taala itu qarib. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah Sami', zat yang maha mendengar. Karenanya kita minta kepada Allah, karena Allah taala adalah zat yang Sami'un. Allah zat yang maha mendengar. Makanya orang-orang yang kemudian berdoa kepada selain Allah itu betapa bodohnya mereka ya. Karena yang diminta, yang dipanggil itu enggak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Sami', yang maha mendengar. Bagaimana kita akan memanggil yang tidak mendengar? Yang kita panggil siapa? Yang dia mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Sami'un basir, yang maha mendengar, maha melihat. Yang kedua, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah taala Sami', maha mendengar, Allah qarib, Allah dekat. Yang kita panggil itu bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu adalah zat yang dekat. Sami'un qaribun, yang maha mendengar, yang maha dekat. Jadi itu yang kita panggil. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian, kata Rasulullah SAW, memanggil zat yang maha mendengar dan yang maha dekat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selain Allah Sami', qarib, yang ketiga Allah taala adalah mujib. Ujibu da'watad da'i. Allah dapat menyambut, karena dia adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Fa'alun lima yurid, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan. Dia dapat melaksanakan. Karena memang dia adalah pemilik alam semesta ini, yang mengatur segalanya. Nah, sedangkan orang-orang yang memanggil selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka panggil kadang-kadang ya mereka tidak mendengar, jauh, dan tidak bisa menyambut panggilan mereka. La yasma' wa la yubsir wa la yujib. Jadi enggak mendengar, enggak melihat, enggak bisa menjawab. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Sami'un qaribun mujibun. Dari Nu'man bin Bishir, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Jadi doa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah. Summa talal ayah. Nabi SAW telah menyampaikan bahwa doa ini adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa doa ini ibadah, beliau membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa du'a yuqta'u biqabulihi. Dan doa ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu dipastikan untuk dikabulkan. Doa-doa
yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dikabulkan. Apa dasarnya? Banyak sekali dasar-dasarnya bahwa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dikabulkan. Li umumil ayat. Di antaranya ayat-ayat yang sudah dikemukakan tadi. Ayat-ayatnya yang jelas sudah, ud'uni astajib lakum idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Itu ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwasanya doa itu pasti diterima. Wa kadzalika al-ahadits al-atiyah, begitu juga dasar-dasar yang lain dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi dengan catatan di sini. Ya, dikabulkannya doa idza staufa syurutas sihhah. Kalau memenuhi syarat-syarat kebenarannya. Nah, artinya apa? Bahwa kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita berusaha. Pada hakikatnya jamaah sekalian dirahmati Allah, yang kita harus pikirkan itu adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah. Karena itu tugas kita, berdoa kepada Allah. Tugasnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengabulkan doa kita. Itu enggak perlu kita pikirkan. Ya, yang harus menjadi pikiran kita, menjadi ham di dalam diri kita, itu adalah tentang doa itu sendiri. Bukan tentang ijabah dari doa. Karena ijabah dari doa itu pasti. Pertanyaannya, Anda berdoa atau tidak? Kita berdoa atau tidak ini? Seringkah kita berdoa kepada Allah atau tidak? Itu yang menjadi kerisauan kita. Yang harus menjadi ham pada diri kita. Bukan apakah Allah Ta'ala menerima doa saya, bukan. Karena itu pasti. Allah Ta'ala itu ketika memberikan taufik kepada hambanya untuk berdoa kepada Allah, itu berarti Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Apa yang dia minta. Sama halnya dengan perkataan Sayyidina Ali, ya, dalam pembahasan sebelumnya itu. Ada perkataan Sayyidina Ali, saya khawatir kelewatkan ini perkataan Sayyidina Ali. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Maknanya, ketika Allah itu mengilhami seseorang untuk beristighfar, itu berarti Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak mungkin kemudian akan menyiksa orang itu. Makanya oleh Allah diilhami dia beristighfar. Berarti Allah tidak akan menyiksanya. Jadi orang kalau sudah diberi ilham oleh Allah, diberi taufik untuk beristighfar, itu maknanya Allah akan mengampuni dosanya. Dan Allah tidak akan menyiksanya, begitu. Nah, begitu juga dalam doa ini. Orang kalau sudah diberi kesempatan oleh Allah berdoa, dia rajin berdoa kepada Allah, itu maknanya bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Allah kok yang nyuruh kita berdoa? Ud'uni. Nah, ini yang harus kita pikirkan jamaah sekalian. Hadis Salman Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karimun. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha hidup, yang maha pemurah. Innallaha hayyun karim. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala itu malu apabila seseorang sudah mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, kemudian oleh Allah Ta'ala akan dijadikan orang itu kecewa. Allah tidak akan mengecewakan orang itu. Ketika orang sudah mengangkat tangannya, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala orang itu setelah berdoa tidak mendapatkan apa-apa. Hadis Anas berkata, la ta'jizu fid du'a. Jangan kalian lemah di dalam berdoa. Jangan kalian
merasa tidak mampu untuk berdoa, la ta'jizu fid doa. Jadi ini orang yang paling celaka kalau ada orang yang merasa nggak mampu berdoa. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. Karena nggak ada orang yang celaka dengan doa itu. Nggak ada orang yang binasa dengan berdoa. Justru orang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan beruntung. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la bi asanida jayyidah wal Hakim wa qala sahihul isnad min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim kata Nabi, yad'u bi da'watin, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa, laisa fiha itsmun, di mana doanya itu tidak mengandung dosa. Ya. Wala qati'atu rahimin, doanya tidak ada unsur dia membenci keluarga, ingin memutuskan hubungan kekeluargaan. Illa a'tahu Allahu biha, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang diminta bukan suatu dosa, bukan permusuhan, ya. Itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihda salas. Nah, Allah memberinya antara tiga hal ini, antara tiga macam. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Imma Allah taala akan menyegerakan untuk mengabulkan doanya. Dia minta langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada orang yang berdoa kepada Allah enggak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus husnudzan. Ya, ada orang yang memang sengaja oleh Allah taala enggak segera diberi apa yang dia minta karena Allah taala senang. Ya, Allah senang mendengarkan rintihan orang itu. Karena orang ketika dia merasa butuh kepada Allah, dia akan terus panggil Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, dia akan panggil Allah Subhanahu wa taala dan Allah senang mendengarkan suaranya orang itu. Jangan sampai kita ada juga orang yang yang oleh Allah taala kalau dia minta itu diberi oleh Allah, tapi Allah pada hakikatnya bukan senang sama dia, tapi Allah taala enggak suka mendengar suara orang itu. Wah, ini nanti dia minta lagi, sudah kasih aja gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Berarti ada orang misalnya datang ke rumah kita nggak suka sama orang itu misalnya ini. Ya, kita katakan sama istri kita udah kasih aja. Saya malas ketemu sama orang itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi dalam pengkabulan doa itu yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah, Allah segerakan. Ya, Allah segerakan doanya. Yang kedua, wa imma an yaddakhirallahu lahu fil akhirah, Allah akan simpan di akhirat nanti. Enggak dikasih sama Allah di dunia. Ya, Allah tahu, Allah Maha tahu. Yang dia minta itu adalah semuanya adalah sebab-sebab yang fana. Nah, yang Allah akan berikan kepada dia yang abadi. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i misliha. Nah, yang ketiga, bentuknya yang ketiga itu oleh Allah taala enggak diberi apa yang dia minta, tapi oleh Allah diselamatkan dia dari bahayanya. Allah selamatkan dia, Allah jauhkan dia dari bahayanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kita minta itu adalah zat yang Maha tahu. Alim, yang Maha mengetahui. Jadi Allah itu Sami, Allah Maha mendengar. Allah Qarib, dekat. Allah Mujib, ya, menyambut doa kita, mengabulkan doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Alim, dia yang Maha tahu. Hakim, yang mengetahui akan hikmah segalanya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan jamaah sekalian dirahmati Allah tentang berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut doa hambanya. Jadi ada yang langsung diberi sama Allah.
Ya, langsung kontan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang oleh Allah taala diberinya nanti di akhirat. Karena Allah Maha tahu. Ada riwayat, ada kisah itu ada seorang kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia minta kepada Allah, dia ingin menikah. Ya, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta seorang perempuan yang cantik, yang kaya, yang putih, yang tinggi, yang yang alim, yang segalanya, yang seberawah semuanya. Anak tunggal sudah. Nah, ini yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang istimewa. Akhirnya Allah taala mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi Musa, kamu kasih tahu itu bahwa Allah taala kabulkan doanya. Setelah itu ada pengumuman bahwa orang itu meninggal. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah taala, ya Allah, katanya engkau terima, ya, katanya engkau terima doanya orang itu, tapi kenapa engkau cabut sebelum engkau berikan kepadanya apa yang dia minta? Kata Allah taala, yang diminta dia itu enggak ada di dunia, adanya di akhirat nanti gitu. Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghancurkan, membinasakan Fir'aun. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma. Kata Allah, doa kamu berdua sudah diterima oleh Allah. Telah diterima oleh Allah. Tapi ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya dari Allah? Fastaqima, kamu beristiqomah. Hendaknya engkau berdua beristiqomah dalam berjuang. Nah, ini penting jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ternyata Allah yang sudah mengatakan bahwa telah menerima doanya, doa Nabi Allah Musa dan Harun untuk binasanya, hancurnya Fir'aun itu nanti Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah 40 tahun lamanya. Ya, setelah 40 tahun lamanya baru menjadi nyata apa yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada pesan penting dari Allah taala. Fastaqima. Karena doa itu ibadah. Dan kita dalam berdoa diminta untuk istiqamah kita. Allah ingin menguji kesabaran kita, ketabahan kita. Kita ini terus enggak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini juga jamaah sekalian dirahmati Allah, yang penting kita perhatikan, doa ini adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya minta kepada Allah, Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku, ya Allah, berikan aku yang halal dan jauhkan yang haram. Cukupkan aku dengan yang halal, ya Allah. Wa aghnini bifadlika, cukupkan aku dengan karuniamu, ya Allah. Amman siwak, sehingga aku enggak butuh dengan selainmu, ya Allah. Nah, ketika kita berdoa seperti ini maknanya kita berjanji kepada Allah untuk komitmen yang halal. Untuk kita betul-betul komitmen dengan apa yang kita minta kepada Allah. Nah, di situ Allah taala akan menguji kita. Benar atau enggak kita ini, komitmen atau tidak dengan apa yang kita janjikan kepada Allah di dalam doa kita. Setelah itu banyak tawaran-tawaran yang datang kepada kita sekalian yang tidak bersih, yang tidak halal. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah kita istiqamah atau tidak dalam doa kita yang minta kepada Allah agar kita dicukupkan dengan yang halal. Ketika kita nggak sabar, berarti kita nggak lolos dalam menunggu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah, kita nggak lolos. Karena kita nggak sabar. Ternyata yang datang yang haram. Ya, tawaran-tawaran yang datang yang haram misalnya. Nah, di situ Allah taala menguji kita. Wa an Umar bin Khattab, ada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Yang kita bawa ini, yang kita pikul itu adalah tugas berdoa. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah, bukan memikul tugasnya mengabulkan doa, bukan. Kata Sayyidina Umar, faman ulhimad du'a fa innal ijabata ma'ahu. Nah, kalau orang sudah diilhami oleh Allah berdoa, ya orang dikasih ilham oleh Allah untuk berdoa, berarti pengkabulan doa itu akan menyertainya. Fal ijabah ma'ahu. Jadi dikabulkannya doa itu bersamaan dengan doa kita kepada Allah Ta'ala. Kalau orang nggak segera berdoa, dia tunda-tunda berdoa, ya berarti pengkabulannya juga ditunda. Tertunda juga. Makanya kalau orang diilhami untuk Allah Ta'ala berdoa, ya di saat itu juga atau ada bersamanya pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adabud doa, ya, adab-adabnya doa. Yang pertama di sini dikatakan an yatarassada li du'aihi al-awqati syarifah. Perhatikan waktu-waktu yang mulia. Ya. Seperti hari Arafah dalam 1 tahun, Ramadan dalam 1 bulan, ya, dari sekian bulan, hari Jumat dalam setiap pekan. Ya, hari Jumat ini kata Nabi SAW, makanya kita bersyukur pada Allah, ya, ketika kita disampaikan pada hari Jumat ini kita bersyukur pada Allah. Karena memang Allah menyediakan waktu yang ijabah bagi kita. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di hari Jumat itu, agar kita berantusias, bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah di hari Jumat ini. Ulama ada yang mengatakan dikabulkannya doa waktu istijabah di hari Jumat itu di saat khatib duduk di antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan juga, Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan di saat terbenamnya matahari. Wa waqtas sahar, dan di waktu sahur, minal lail, di malam hari. Ini agar kita kita perhatikan waktu-waktu yang mulia ini. Makanya waktu antara maghrib dan isya ini termasuk waktu yang luar biasa. Ya, jangan kita lewatkan ini waktu antara maghrib dan isya. Waktu setelah terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ini waktu-waktu yang mulia. Antara setelah asar sampai terbenamnya matahari. Walaupun sedikit diantaranya dari waktu itu kita manfaatkan. Kalau kita nggak bisa seluruhnya, jangan sampai kita hilangkan semuanya waktu itu, jangan. Dan itu termasuk waktu-waktu yang mulia untuk kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya an yaktanim al-ahwal asy-syarifah. Perhatikan juga keadaan-keadaan yang mulia, kondisi-kondisi yang mulia. Kanuzulil matar, seperti turunnya hujan. Wa zahfi sufuf fi sabilillah, di saat berperang di jalan Allah. Wa halis sujud, di saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Bahwa orang yang posisi seseorang itu yang paling dekat dengan Allah di saat dia sujud. Makanya Rasulullah mengatakan, fa aktsiru minad du'a. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim. Wa kadzalika bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya, jangan kita isi dengan obrolan-obrolan, ya, tapi kita isi dengan doa kepada Allah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu enggak ditolak. Rawahu Tirmidzi. Saya perhatikan juga dalam sebuah ayat yang Allah Ta'ala kisahkan kepada kita tentang Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini beruntung luar biasa, dia mendapatkan
bagian untuk mengasuh Siti Maryam yang merupakan salah satu wanita yang terkemuka di dunia. Allah katakan wa kaffalaha Zakaria. Jadi yang mengasuh, yang menanggung pengasuhan Siti Maryam itu adalah Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ada satu kejadian yang luar biasa pada diri Maryam ini, kepada diri Siti Maryam, di mana kata Nabi Zakaria, setiap kali masuk ke dalam tempat sholatnya Siti Maryam, dia mendapatkan rizki di situ. Qala anna laki hadza, ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, dari mana kamu dapati ini? Qalat huwa min indillah, ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa hisab. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria kemudian setelah tahu ini tempat yang luar biasa, di sini Allah taala menurunkan rizki dari surga. Ya. Coba kita lihat ayat berikutnya, dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Allah Zakaria kemudian berdoa kepada Allah taala. Artinya Nabi Zakaria tahu ini tempat yang mulia. Tempat di mana di sini Allah taala menurunkan rizkinya dari surga. Makanya momen itu enggak dihilangkan oleh Nabi Zakaria, enggak diabaikan. Enggak dilewatkan oleh Nabi Zakaria. Dia segera kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berada dalam majelis, ya, berada dalam masjid ini tempat turunnya rahmat Allah, di sini tempat orang sholat setiap waktu, ya, baca Quran dan sebagainya. Ini tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lalu apa kata Allah? Ketika Nabi Zakaria kemudian berdoa di tempat itu, ayatnya mengatakan fanadathul malaikah, langsung oleh malaikat disambut, dipanggil Nabi Zakaria itu. Langsung mendapatkan panggilan malaikat. Jadi enggak pakai lama lagi sudah. Di situ Nabi Allah Zakaria berdoa, kemudian di situ Nabi Allah Zakaria salat. Di situ Nabi Zakaria saat itu juga mendapatkan panggilan malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian dia mendapatkan panggilan dari malaikat di saat dia salat. Malaikat memanggilnya, annallahu yubashshiruka, bahwasanya Allah taala memberikan kabar gembira kepadamu. Yang diminta oleh Nabi Zakaria, dia minta kepada Allah dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Maka langsung malaikat memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kepadanya keturunan, ya, anak, yaitu Nabi Yahya. Jadi perhatikan kondisi-kondisi yang mulia, saat-saat yang mulia, waktu-waktu yang mulia. Yang ketiga, an yajzima bid-du'a, agar orang itu ketika berdoa dia yakin. Dia memastikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqin bil ijabah. Di dalam doa itu enggak boleh labil orang. Mantap. Ya, doanya kepada Allah dengan mantap dan yakin diterima oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam la yakulanna ahadukum, jangan, kata Nabi, kalau berdoa itu orang mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, kalau kamu mau ampuni aku ya Allah. Nah, ini enggak yakin namanya. Enggak sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah. Maknanya apa? Kalau engkau enggak berkehendak, ya sudah, jangan engkau ampuni aku ya Allah. Enggak boleh orang mengatakan begitu. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, berikan aku rahmat, berikan aku kasih sayang jika engkau berkehendak, jika kau mau. Ini enggak boleh orang mengatakan demikian. Liya'zim al-mas'alah fa innahu ya falyazim al-mas'alah,
liya'zim al-mas'alah. Jadi agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ya, dengan tekad ya, dengan enggak boleh orang kemudian melemah di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله رب هذه ذوات التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة والرزق الذي وعدته. Kita lanjutkan. Di antara adabnya doa an yakuna ala taharah, agar kita berada dalam keadaan suci. Yang kita minta adalah zat yang maha suci. Makanya kita agar berada dalam keadaan suci ketika berdoa kepada Allah. Mustaqbilal kiblah, ya, menghadap kiblat. Karena khairul majlis mastaqbala al-kiblah. Sebaik-baik tempat itu adalah di saat kita, baik-baik majlis adalah di saat kita menghadap ke kiblat. Wa yukarriru ad-du'a thalathan. Kemudian dia mengulangi doanya 3 kali. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Dia ulang doanya 3 kali. Yabda bihamdillahi azza wa jal. Dia permulaannya dimulai dengan doa itu dimulai dengan alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah. Wa yuthni alaihi bi asma'ihi, dia memuji Allah taala dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa alaihi, dia puji Allah. Seperti halnya dalam surat Al-Fatihah itu ya. Itu awalnya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah dimulai dengan hamdalillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusni bis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca salawat kepada Nabi. Sayyidina Ali mengatakan, orang kalau memulai doanya dengan hamdalah dan salawat, dan dia tutup juga dengan hamdalah dan salawat, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu gambarannya seperti halnya, jadi hamdalah dan salawat itu adalah sebagai sebagai sampulnya. Kalau surat itu sebagai amplopnya itu hamdalah dan salawat. Kan tidak mungkin orang nerima surat hanya diambil amplopnya kemudian suratnya dibuang, itu nggak mungkin.
Ketika sampai kepadanya surat itu, ya, pasti dia buka. Pasti dibuka apa isi surat itu. Nggak mungkin hanya diterima amplopnya saja, isinya dibuang. Jadi hamdalah dan sholawat kata Sayyidina Ali itu bagikan amplop. Bagi surat. Nah setelah hamdalah dan sholawat, summa yusammi hajatahu. Kemudian dia menyebutkan hajatnya kepada Allah. Dia sampaikan apa hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtim kadzalika bis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamdillahi azza wajal. Kemudian ditutup lagi dengan salawat dan hamdalah. Ini min adab doa, di antara adab dalam berdoa. Di antara adabnya doa juga yutibu mat'amahu, agar dia memperhatikan makanannya. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Nabi mengatakan kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, perhatikan makananmu agar yang masuk ke dalam dirimu itu adalah sesuatu yang halal, niscaya akan diterima doamu. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Rasulullah SAW bercerita ada orang yang rambutnya, yang melakukan sebuah perjalanan ya, sampai berdebu, rambutnya kusut. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya yang dia pakai adalah sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia diberi gizi dengan yang haram juga. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita perhatikan hadis itu jamaah sekalian dirahmati Allah, pada diri orang ini itu sudah terkumpul semua faktor-faktor yang menjadi sebab diterimanya doa. Pertama, dia melakukan safar. Musafir itu doanya mustajab. Ya. Yang kedua, ya karena perjalanannya yang meletihkan tadi sampai kemudian menyebabkan aghbara, ya, yang menyebabkan kemudian berdebu, rambutnya kusut. Nah, itu ada hadis juga betapa banyak orang yang penampilannya semacam itu, tapi dia ketika berdoa kepada Allah, dia bersumpah dengan Allah Ta'ala, pasti dia akan tepati sumpahnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu juga menjadi sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, orang ini sudah menyebut ya Rabb, ya Rabb. Nah, orang kalau menyebutkan dalam doanya, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala doanya. Jadi ada sekian banyak faktor yang ada pada diri orang itu yang menjadi sebab diterimanya doanya, tapi kemudian dia nggak diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Karena sebabnya adalah makanan yang dia makan haram, yang dipakainya adalah haram, dan dia diberi nutrisi yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana akan diterima doanya? Selanjutnya la yang bagi ta'jilul ijabah. Nah, kita nggak boleh terburu-buru, ya, jangan tergesa-gesa. Orang kadang-kadang sudah mau dikabulkan sama Allah doanya, tapi karena sikapnya yang tergesa-gesa tadi nggak jadi. Ya. Wala yaqul da'autu wa lam yastajib li. Jangan orang mengatakan aku sudah banyak berdoa, sholat setiap malam, berdoa setiap malam, tapi nggak dikabulkan sama Allah. Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Bahwa seseorang di antara kalian akan diterima doanya oleh Allah Ta'ala selama dia nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Nah, sikap tergesa-gesa itu bentuk ketergesaan seseorang dengan mengatakan tadi aku sudah berdoa tapi nggak diterima. Da'utu
falam yastajib li. Aku sudah berdoa tapi Allah enggak mengabulkan. Ini diantara adab doa. Jangan tergesa-gesa. Qala Ibnu Battal mengatakan al-ma'na annahu yas'am fayatruka du'a. Artinya dia merasa bosan. Ya, orang tadi merasa bosan, sudah cukup lama dia berdoa tapi dia enggak melihat tanda-tanda dikabulkannya doanya, akhirnya dia tinggalkan doa itu. Dia enggak lagi berdoa kepada Allah. Dia merasa bosan. Fayakun kalmani bidu'aihi. Dia menjadi orang yang dia menyebut-nyebut doanya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah sering minta ya Allah. Itu menjadi orang yang almani bidu'aihi. Aw annahu ata min ad-du'a ma yastahiqu bihi al-ijabah fayasiru Jadi atau dia sudah berdoa dan sudah sepantasnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kemudian menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya. Padahal Allah taala adalah zat yang la ta'jizuhul ijabah wa la yanqusuhul ata'. Allah adalah zat yang maha pemurah, yang maha kaya. Enggak akan berkurang sedikit pun dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semuanya minta kepada Allah. Semua mohon kepada Allah taala. Enggak berkurang sedikit pun dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah. Bahkan kalau kita baca hadis tentang orang yang paling orang yang paling rendah, ya, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ini kalau kita baca hadis ini, kita akan melihat betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rendah derajatnya di surga itu diberi tawanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kata Allah, aku akan berikan kepadamu seperti yang dimiliki oleh seorang raja di dunia. Bukan hanya yang dimiliki oleh seorang kepala desa atau bupati, bukan, tapi raja, menguasai negara. Mau enggak aku berikan seperti itu kata Allah taala. Radit, orang itu mengatakan, iya ya Allah, aku tentunya mau. Kata Allah taala, aku akan berikan tapi aku tambah 10 kali lipatnya. Jadi ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Itu kemurahan Allah. Betapa pemurahnya Allah dan maha kayanya Allah. Jadi Allah taala enggak akan berkurang sedikit pun, ya, dari apa yang Allah miliki ini ketika Allah mengabulkan doa kita. Wa fi hadzal hadis adabun min adabi du'a wa huwa an yulazima at-talab wa la ya'bas minal ijabah. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus terus-menerus berdoa dan banyak berdoa kepada Allah taala. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, sering-seringlah engkau mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, karena Allah taala itu mempunyai waktu-waktu yang istijabah. Nah, kalau kita sering-sering mengatakan Allahumma gfirli, siapa tahu saat kita mengatakan Allahumma gfirli bersamaan dengan waktu yang ijabah, yang Allah pasti kabulkan doa kita. Makanya kita disuruh perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berputus asa untuk berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari senangnya beliau berdoa kepada Allah sampai sandalnya putus itu minta kepada Allah taala. Ya, beliau minta kepada Allah. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf. Barangkali ada hal-hal yang akan ditanyakan atau ada yang menambahkan, saya persilakan. Baik, Ustaz. Untuk jamaah yang masih belum pas masalah yang diterangkan oleh Ustaz atau ada undang-undang yang lain dipersilakan. Tapi sebelumnya Ustaz, berdoa tadi kalau terburu-buru kayaknya seperti tidak diterima karena terburu-buru atau tidak jelas. Bagaimana kalau ada suatu tempat
kita berdoa bersama-sama, tapi yang memimpin doanya agak jelas. Apa kita mengamini atau kita berdoa sendiri yang lebih bagus atau lebih afdal? Mohon penjelasan Ustaz, sebelum ke jamaah yang lain. Iya. Ya, kalau kita mendengar apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar, ya kita amini. Tapi kalau kita berada di tempat yang jauh nggak dengar apa yang dia doakan, ya kita berdoa sendiri. Ya kita berdoa sendiri. Iya. Bapak-bapak, jamaah, Ibu, monggo silakan yang bertanya. Iya. Manfaatnya orang mengamini doa orang lain itu akan diamini pula oleh malaikat. Ya, kalau kita mendoakan orang lain, itu malaikat akan mengatakan walaka mithluh, engkau akan mendapatkan yang sama. Makanya kalau kita ingin mendapatkan doanya malaikat, caranya begitu, kita doakan orang lain. Jadi dengan mendoakan orang lain berarti kita mengundang doanya malaikat. Nah, antara doa kita dengan doanya malaikat pasti lebih mustajab doanya malaikat. Karena malaikat lisannya nggak pernah berbohong. Nah, caranya bagaimana? Kita doakan orang lain. Setiap kali kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita dengan mengatakan walaka mithluh, engkau akan mendapatkan yang sama. Iya. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tanyakan pada Ustadz, judul Mas doa malam ini sangat menarik. Mohon nanti kalau salah dibetulkan Pak Ustadz. Saya pernah membaca di Al-Quran, Allah mengatakan kalau kita mohon kepada Allah masalah dunia, maka akan dikasih penuh. Namun Anda termasuk rugi karena tidak akan mendapatkan masalah akhirat. Tapi kalau kita mohon kepada Allah masalah akhirat, akan dikasih penuh, juga akan ditambah masalah urusan dunia. Maksudnya ayat ini bagaimana Ustadz? Apakah kalau kita berdoa itu tidak usah menyebutkan permintaan masalah dunia, cukup masalah akhirat saja, nanti apa yang kita batin masalah akhirat sudah akan terpenuhi, masalah dunia permohonan kita pada Allah yang kita batin sudah dipenuhi pada Allah, seperti itu. Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang ayat itu tertera di antara ayat-ayat tentang haji, ya, bahwa Allah perintahkan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kata Allah, ketika kalian sudah selesai menunaikan manasik haji kalian, maka perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menceritakan, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang itu yang hidupnya orientasinya hanya dunia saja, sehingga yang dia minta kepada Allah ya murni dunia. Ya sudah, Allah akan berikan kepadanya dunia, tapi dia nggak mendapatkan bagian di akhirat, karena orientasi hidupnya memang dunia. Buktinya yang dia minta melulu tentang dunia, nggak minta yang lain, mintanya kepada Allah dunia saja. Jadi orang tawaf di Ka'bah, dia sudah tua renta, sudah lemah fisiknya, yang diminta kepada Allah dari awal sampai akhir itu dunia saja. Tapi ada seorang pemuda yang di pasar yang masih kuat dia, seorang pemuda, tapi dia terus berdoa kepada Allah Ta'ala minta akhirat. Ini sebuah pemandangan yang berbeda dan yang menarik sekali gitu. Ada orang tua yang sudah tua renta di dekat Ka'bah, doanya minta dunia terus. Tapi ada seorang pemuda yang di pasar, dia mintanya akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kata Allah Ta'ala, wa minhum, dan di antara mereka, di antara manusia ini, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, ada orang yang
doanya kepada Allah, dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Artinya yang kedua ini adalah orientasinya benar. Orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Tapi dia nggak melupakan dunianya. Dunia dijadikan sebagai sarana untuk kehidupan akhiratnya, sebagai ladang untuk akhiratnya. Jadi yang nggak boleh kalau kita hanya minta dunia saja kepada Allah. Jadi kita boleh minta kepada Allah dunia, tapi yang lebih utama dan yang kita utamakan kita minta akhirat kepada Allah. Makanya dalam doa yang disebut dengan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2/3 itu adalah tentang akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Ya, 1/3. 2/3-nya adalah wa qina adzabannar. Nah, sedangkan 1/3-nya Rabbana atina fid dunya hasanah, 1/3. Jadi kalau dibagi 3 itu 1/3-nya yang kita minta urusan dunia. Nah 2/3-nya adalah urusan akhirat. Boleh kita minta kepada Allah Ta'ala. Iya. Sebelum ini ada ibu-ibu Ustaz. 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kalimat atau ucapan adalah doa? Dan bagaimana jika seorang ibu marah kepada putranya dan mengatakan keburukan? Apakah itu termasuk doa yang akan berdampak kepada anaknya? Dan yang kemudian yang kedua, bagaimana hukum doa orang yang terdolimi? Jika orang yang terdolimi mendoakan keburukan kepada orang yang mendoliminya. Iya. Saya lanjutkan dulu ayat tadi. Selanjutnya Allah mengatakan ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Kata Allah mereka itu akan diberikan oleh Allah, lahum, Allah akan memberikan kepada mereka mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Nah, ini juga kaitannya erat sekali dengan masalah doa. Bahwa doa itu yang akan diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika ada sinkronisasi antara apa yang diminta dengan apa yang dia usahakan. Ya. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Makanya misalnya ada seorang siswa, seorang pelajar, dia minta agar lulus, tapi dia nggak mau belajar. Itu nggak sinkron artinya antara apa yang dia minta dengan yang dia usahakan, nggak sinkron. Harusnya dia belajar sungguh-sungguh, dia berdoa kepada Allah agar lulus, ya. Nah, itu ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Nah, begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada sinkronisasi antara apa yang kita doakan dengan apa yang kita usahakan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ucapan. Rasulullah SAW pernah memperingati kepada kita. Kata Nabi, jangan kalian membantu syaitan. Ya, jangan kalian menjadi penolong syaitan dan menjadi pembantu syaitan dalam menyesatkan dan merusak manusia ini. Dengan bagaimana? Dengan kita mendoakan yang tidak baik. Ketika orang tua misalnya mendoakan yang tidak baik kepada anak-anaknya, itu berarti telah membantu syaitan untuk menyesatkan anaknya. Jangan kita membantu syaitan untuk mensukseskan apa yang diinginkan oleh syaitan untuk merusak manusia ini. Makanya hati-hati pada orang tua itu, hati-hati jangan sampai kemudian bagaimanapun dia marahnya terhadap anaknya, jangan sampai mendoakan yang tidak baik. Selalu doakan yang baik untuk anaknya. Kalau saya teringat dalam khutbah tadi, saya menyetir 2 ayat itu yang menunjukkan bagaimana kasih sayang seorang nabi kepada umatnya, ya. Berkata Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang mengikuti aku dia adalah pengikutku. Wa man asani, dan siapa yang melanggarku, yang tidak mau mengikuti aku, harusnya kan isinya berarti bukan pengikutku, kan begitu.
Tapi Nabi Ibrahim enggak mengatakan demikian. Dia mengatakan wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Masih didoakan oleh Nabi Ibrahim yang enggak mau mengikuti aku, yang melanggar kepada aku, ya Allah, berikan ampunan. Begitu kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Ya. Harusnya redaksinya kan kalau dikatakan siapa yang yang mengikuti aku dia adalah pengikutku, yang bukan, yang tidak mau mengikuti aku ya bukan pengikutku gitu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan fa innaka ghafurur rahim. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada Allah Ta'ala dalam doanya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Artinya Nabi Isa minta kepada Allah Ta'ala, dia mohon kepada Allah Ta'ala belas kasihnya. Ya Allah, kalau bisa jangan kau siksa mereka, ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu, ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Itu kasih sayang seorang nabi terhadap, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ketika beliau dilempar di Taif, ya, beliau kemudian doanya kepada Allah Ta'ala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaum, sesungguhnya mereka enggak tahu. Jadi semangat kita itu artinya jangan sampai punya semangat ingin mendeo orang gitu. Jangan. Dikit-dikit kita deo orang, dikit-dikit kita salah dikit kita deo orang, jangan. Semangatnya bagaimana? Kita beri petunjuk dia. Nah, jadi itu hati-hati jangan sampai mendoakan yang jelek kepada anak-anaknya. Doakan yang baik. Karena memang ucapan orang tua itu seperti halnya siapa namanya Syekh Sudes itu katanya. Syekh Sudes itu oleh orang tuanya di masa kecilnya selalu didoakan seperti itu. Ketika datang dia sambut anaknya, selamat datang anak yang soleh, imam Masjidil Haram begitu. Selalu didoakan semacam itu. Akhirnya betul-betul dia menjadi imam masjid berkat ucapan orang tuanya. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Yang terzalimi. Dizalimi, ya. Kita jelas bahwa doaul mazlum, bahwa doanya orang yang dizalimi itu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala enggak ada hijab. Ya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya orang yang mazlum. Makanya kadang-kadang orang datang ya kepada seorang tokoh misalnya minta doa, padahal orang ini adalah orang zalim. Ya nggak bisa, ya. Betapa kuatnya doanya orang dia dibandingkan dengan kuatnya orang yang dizalimi itu. Orang-orang yang dizalimi nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Yang lain, Pak? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustaz ditutup dengan doa aja. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan taubatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.